warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan para guru yang saya banggakan. Perkenankan saya Siti Roma untuk berkisah tentang seseorang yang sangat luar biasa akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Pada awalnya, kota Mekah hanya dihuni oleh Ismail dan juga Hajar. Seiring berjalannya waktu, kota Mekah semakin berkembang dengan pesat. Banyak orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang ke kota Mekah untuk berdagang dan juga untuk beribadah. Hal ini membuat seorang gubernur yang berasal dari Yaman yang bernama Abraha menjadi marah. Abraha akhirnya membuat tempat ibadah yang lebih besar dan juga megah. Tapi sayang, tidak ada satupun orang yang datang untuk beribadah ke sana. Hal ini membuat Abraha menjadi marah. Kemudian Abraha bersama pasukan bergajahnya ingin berusaha menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha bersama pasukan gajahnya menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya berupa burung ababil yang membawa batu-batu yang berasal dari neraka. Burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu kepada pasukan Abraha. Akhirnya Abraha dengan segala kesombongannya dan juga pasukan bergajahnya dapat dihancurkan oleh burung ababil. Dan alhamdulillah akhirnya Ka'bah dapat terselamatkan. Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi Muhammad memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunda yang bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia Nabi Muhammad 7 bulan di dalam kandungan ibunya. Saat itu ibunda Rasulullah sangat bersedih. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad dibawa ke Mekah untuk berjumpa dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyambut dan mengasihi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Ketika Rasulullah masih kecil, ibundanya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Pengasuhan Rasulullah dilanjutkan kepada kakeknya, itu Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun tutup usia. Dan pengasuhan Rasulullah dilanjutkan kepada pamannya, yaitu Pamanda Abu Thalib. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah diajak oleh paman Abu Thalib berkunjung berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, Rasulullah dan Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Bukhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Kemudian Bukhairah bertanya kepada Abu Thalib, siapakah namanya? Maka Abu Thalib menjawab, Muhammad. Bukhairah berkata kepada Abu Thalib, jagalah baik-baik Muhammad dari kejahatan orang-orang Yahudi. Aku menyarankan sebaiknya engkau segera menyelesaikan pedagangmu dan kembali ke negeri Mekah. Abu Thalib pun mengikuti saran pendeta tersebut dan kembali menuju kota Mekah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa dan mandiri. Nabi Muhammad bekerja pada seorang janda yang kaya yang bernama Khadijah. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur dan menghasilkan keuntungan yang besar. Hal tersebut membuat Khadijah tertarik dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Khadijah akhirnya menikah. Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, halus perasaannya, dan juga kuat ingatannya. Rasulullah selalu merenungi apa yang terjadi pada dirinya, masyarakat di sekitarnya, dan juga negerinya. Banyak kejadian-kejadian yang beliau renungkan. Rasulullah sering menyendiri di sebuah tempat yang bernama Gua Hiro. Suatu malam di tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad
bergetar melihat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memeluk dan memegang Nabi Muhammad dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk kembali Nabi Muhammad, memegang kembali Nabi Muhammad dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sehingga yang ketiga kalinya malaikat Jibril pun memeluk Nabi Muhammad dengan erat hingga Nabi Muhammad sulit untuk bernapas dan kemudian melepaskannya dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Pada saat itu Nabi Muhammad bergetar. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku. Apa yang terjadi pada diriku? Apa yang terjadi pada diriku? Aku khawatir akan diriku." Khadijah menjawab, "Tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menjalin tali persaudaraan. Engkau selalu membantu orang membawa beban. Engkau memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan juga membantu orang-orang menegakkan kebenaran." Saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Marilah kita meneladani akhlak Rasulullah dan semoga kita dapat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Semoga suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.